له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Jumatan, para alim, para ulama, sebab ini sebuah yang saya muliakan, takmir Masjid Nurullah, sedoyo jamaah Masjid Nurullah, dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita berbanyak rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, mudah-mudahan kula jenengan aman dari azab Allah. Islam artinya selamat di dunia sampai akhirat nanti bersama ridha Allah di bulan kelahiran Rasulullah Rabiul Awal yang barakah. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang cinta Rasulullah dengan indikasi mencintai apa yang dicintai Rasulullah, yaitu ta'lim, ya, apalagi ta'limul Quran, tafsir Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan panjenengan termasuk sebaik-baik umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Rasulillah. Ya Allah, jadikan kami seluruh jamaah menjadi sebaik-baiknya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelumnya mohon maaf, ini tadi serba gobo karena semua pada sibuk ini ya. Anak saya tiga-tiganya alhamdulillah tampil di masyarakat semua. Ada yang tampil di Pajak, ada yang nanti dengan IKD Muda menjadi MC, ada juga yang semaan tahfidzul Quran, sehingga saya harus sendirian. Biasanya dipersiapkan anak-anak, menyiapkan sendirian, akhirnya alhamdulillah kitabnya ketinggalan. Jadi sekarang ini pakai kitab panjenengan, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat datang panjenengan. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sempurna keberkahan dan kemanfaatan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hajj ayat 71 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna, jadi orang-orang musyrik di ayat sebelumnya sudah dijelaskan Allah, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Bukankah kamu tahu Allah itu yang punya langit dan bumi? Allah juga yang tahu gerak-gerik solah bawane langit bumi saisine. Gitu. Inna dzalika fi kitab, kabeh mesti dicatet kali Gusti Allah di Lauh Mahfuz. Ya, dengan para malaikat hafadzah. Inna dzalika Allah yasir, mudah bagi Allah. Ya,
untuk mengatur, menggerakkan semua utusan-utusannya. Namun masih juga orang-orang musyrik itu wa ya'buduna min dunillah. Masih juga mereka menyembah selain Allah. Ya, masih juga mereka menyekutukan Allah. Itulah karakternya orang musyrik itu. Padahal malam yunazzil bi sultana. Ya, menyembah sesuatu selain Allah di mana tidak pernah turun yang namanya sultan, hujjah, dalil, pembenar. Ya. Kau menyembah ini, kau menyembah itu gak ada dalil blas. Nggih, mboten ate pedoman. Tiyang sing model menteri ku gladrak bubrak uripe gak barokah. Nggih, soalnya apa? Nyembah selain Gusti Allah. Ini jamaah sekalian. Wa ma laisa lahu bi ilm, termasuk juga tanpa ilmu. Jadi mereka yang menyembah selain Allah itu tanpa ilmu. Karena tanpa ilmu akhirnya ibadahnya tidak diterima, Bapak Ibu. Oke, maka dari itu ada satu hadis disebutkan ya Pak ya, atau ada yang menyebutkan itu maqalah ya, may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu, dalam bentuk syair itu. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu amalnya tertolak. Jangankan ilmu dari Allah, ilmu dari sesama manusia aja tidak. Karena sesuai dengan kehendak kemauan mereka, perasaan mereka, hawa nafsu mereka. Niki orang-orang musyrik. Maka di sini disebutlah mereka orang zalim. Bahkan kezaliman yang sangat dahsyat, zalim yang sangat besar. Dan wa ma lidzalimina min nasir, wa ma lidzalimina lan ora ana iku keduwe wong kang zalim. Ora ana iku keduwe wong kang musyrik. Min nasir, minnya itu min ba'u, sedikit pun, satu pun ya, bahasanya Roma Irama, secuil pun tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, terutama zalim dalam kaitan iman, zalim yang mengarahkan mereka dalam kemusyrikan. Niku modelnya wong musyrik. Wa idza tutla alaihim, wes gak ngerti ngelmune gak ono dasare, tapi ironisnya mereka itu wa idza tutla alaihim, nek diwacane ayat-ayat Allah, ayat itu kan wa idza tutla alaihim ayatuna, nek dibacakan ayat-ayat ingsun Allah bayinatin kang terang kang jelas real terperinci, mereka itu ya ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru munkar. Kamu akan tahu ketika dibaca itu mereka apa bahasa Jawa ini ku mongos-mongos ya, apa beranak ngamuk, merasa tidak sesuai dengan budaya mereka. Al-Quran Muhammad ke aneh-aneh. Budaya kami selama ini menyembah Manat, Hubal, Lata, Uzza, gara-gara Muhammad. Mereka marah, Pak. Jadi wajar kalau jangan dakwah itu kadang-kadang orang sing ojo meneh kok alas dino mencemooh dibuli, ndak apa itu. Itu segojangane panjenengan dakwah itu seperti itu. Ya, niki ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Kamu akan tahu di wajah-wajah, di muka-muka orang-orang kafir itu hal munkar. Ketok gak senenge, Pak. Jadi orang kok gak seneng wong ngaji. Nggih, ana khataman kok merasa budek kupinge. Apa maca Quran yang budek-budeki wong, delok sinetron bare gak tenang ae. Nah, ini jangan-jangan ada unsur karakter kekafiran, kemusyrikan seperti wajah-wajah mereka. Niki jamaah sekalian rahimakumullah. Yakaduna yasduna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Yakaduna, hampir-hampir, Pak. Yasduna, mereka niku napa? Nguasani. Mereka itu akan menyerang billadzina yatluna alaihim ayatina, terhadap orang-orang beriman yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menjelekkan dengan lisan saja Bapak Ibu, tapi juga mereka ingin menghancurkan, memusuhi. Kalau perlu dibunuh. Jangankan orang kafir biasa ya Pak ya, panjenengan tahu sejarahnya, kisahnya Umar bin Khattab itu.
Ya kan? Betapa marahnya ketika tahu adiknya bernama Fatimah, ya ternyata sudah masuk Islam bersama Muhammad. Tak tebas lehernya, marah itu Pak. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Begitulah kula jenengan ketika menghadapi orang-orang kafir yang sudah yakaduna yasfuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Hampir saja mereka itu berhadapan-hadapan, memusuhi, berperang, memerangi orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadapi dengan tenang, ya, bijaksana. Terus umpama kok kula jenengan di tengah-tengah Islam kula jenengan mungkin ada hal-hal yang merusak persatuan kesatuan kula jenengan. Nggih, sing hati-hati dihadapi dengan tenang. Nggih. Aneh-aneh Pak orang-orang sekarang itu. Ya, sing bakar Quran lah, sing apalah. Ya sudah kita sikapi dengan bijaksana. Maka Rasulullah diberikan wejangan sama Allah, qul katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang kafir musyrik, afa unabbiukum bi syarrim min dzalikumun nar. Ya. Afa unabbiukum kon nek anu awas lho ya aku nek gelem kasarane ngaten. Aku nek gelem ngoten matur tegene Gusti Allah. Afa unabbiukum ana ta mongko ora ana ingsun Nabi Muhammad beritakan datang kalian semua, ya, bisyarri min zalikum keburukan-keburukan kalian. Tak laporno kon aku nek gelem nang Gusti Allah, tak wadulno kon. Tak adukan kalian kepada Allah. Bisyarri min zalikum annar, ya, untuk disiksa di neraka. Ibarat dianalogikan dengan umat-umat terdahulu, Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa umat mereka ketika ingkar, ketika kafir, apa yang terjadi? Nabi Lot berdoa kepada Allah, akhirnya turun azab gitu. Nabi Nuh, ya kan? Itu mereka berdoa keburukan sama umatnya. Sedangkan Rasulullah SAW, qul afa unabbiukum. Maknanya ini ada dua. Satu, bisa jadi Rasulullah ngempet, menahan untuk berdoa jelek kepada umatnya yang ingkar. Bisa jadi, sudahlah, maknanya itu. Wes jarno ae. Awas kan yo, sing penting ono kabar berita yang benar bahwa nanti tempat kalian adalah di neraka. Wa'adallahu alladziina kafaru, sesuai dengan yang dijanjikan Allah siksa neraka kepada orang-orang kafir. Insyaallah panjenengan orang-orang beriman insyaallah aman. Iman itu dari kata amana yu'minu. Maknanya bukan sekedar percaya Bapak Ibu. Dalam kamus Munjid itu disebutkan iman itu artinya orang yang aman, sentosa, selamat dari mara bahaya. Kenapa? Karena keyakinannya. Terus karena keyakinan panjenengan datang Allah, maka Allah memberikan keamanan, kesentosaan. Maka hubungannya kalih Islam. Nek wis aman terus selamat. Ngoten mulane nek kepengin aman selamat jadilah ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Gusti Allah. Ngoten niku wae digandengke. Mulane ngaji tafsir niku gandengan niku mboten saged terpisahkan Pak ayat satu dengan yang lain itu. Ini masalahnya. Makanya kalau jenengan jadi ketika kafir, ya, ketika manusia itu kafir, maka tertutup dia, kafala, ya, tertutup dari keamanan Gusti Allah, tertutup dari keselamatan Gusti Allah. Kenapa? Karena tertutup hatinya dari keimanan kepada Allah, tertutup hatinya dari beribadah kepada Allah. Rumah sana wis urip, iku koyo urip selawase. Padahal inginane wis dijuri Gusti Allah nek mati tanggane, mati kancane, ana sing mati bojone. Kurang apa nasihate pangerane. Ngono ku ciri mungkar, iku jenenge manungsa, Pak. Ya, mulane manusia, maniku wong manusia gampang terlupakan. Lagi enak didik ngono gawayane sok-sokan. Naudzubillah min dzalik. Ngono masyaallah ngalor kiu-kiu empuk jero.
Ya, naudzubillah. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka wabisal masir, janjinya Allah, ancamannya Allah kepada orang-orang kafir itu berupa azab itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jangan ditiru. Makanya tembriki diteruskan, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa yaslubuhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min du'afat talib wal matlub. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang banyak, wahai manusia, hai orang-orang kafir, ya, khususnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah. Duribatin umpamaaken, digawe apa masalun perumpamaan, ya, perumpamaan, ya, sanepo, ya, sanepane napa? Fastami'u lahu, monggo rungokno. Gusti Allah wis gawe dalil, gawe bukti, gawe tondo, gawe perumpamaan tentang keesane Allah, kekuasaane Allah. Tidak usah menyekutukan Allah, apalagi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan madharat. Betul. Mulai di sini innalladzina tad'una, sesungguhnya mereka tad'una min dunillah, sing kalian ajak, ya. Tad'una itu bisa diartikan ngajak, donga, nyembah, ya. Saking saliyane Allah la yakhluqu dzubaban, sing mbok sembah iku lho gak iso lapo-lapo. Aja meneh kok gawe menungso, sekedar menciptakan laler iki lho gak iso. La yakhluqu, tidak akan mereka mampu menciptakan al-dzubab, laler. Lalat aja gak bisa menciptakan, Pak. Seremeh itu ya. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka bekerja sama, ya, walaupun mereka apa nih ngarani partai-partai kerjasama capres itu, berkoalisi, ya. Ayo seluruh partai se-Indonesia saat dunia kumpul dari siji, ya, untuk menjadikan satu capres laler kayak iso. Ya, menciptakan laler kayak iso. Saliyane Gusti Allah. Lho ngono kok disembah iki. Maksudnya niku ngeten. Wong berhala yo gak iso lapo-lapo. Yo, lho kok dadekno laler. Wong umpama wa islam wa iyaslubuhum dzubab. Kok umpama laler niku napa nggih? Memusuhi lah, ngecloki lah. Nggih, ngrogoti yang dianggap Tuhan itu tadi. Oh, namanya juga berhala, benda mati gitu. Itu pun layas takirumin, ya, berhalanya nggak mungkin bisa melawannya, nggak mungkin bisa nggak bisa apa itu membunuhnya, mencabutnya, nggak bisa. Dicerai lamer nih lo kayak so nyablek kayak so. Coba lah dengan persani patung Brahma mama, ya kan? Di mana di sini ya? Patung Brahma yang sering ke Bali, ada patung dicerai laler. Apa jeneng gak usah jauh-jauh di Kenjeran kan ada patung yang tangannya piro iku. Ya. Wes dianjerain laler, kira-kira bisa nyablek enggak kira? Itu bukti sebetulnya bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Aja mereka menciptakan laler, wong terima dianjerain laler lho, gak iso ngeplek, gak iso mindah, gak iso buang. Lho ngono kok disembah. Lah niku kan yo aneh bin ajaib to, Pak. Saking gak gunakno pikirane niku wae. Yo gak ana sultan, gak ana hujah, gak ana dalil, yo lain salah bi ilm, yo gak ada ilmunya. Jadi pokoknya main pokoknya. Ya, norok bontai wis melok rono yo melok rono. Ya, marang ngene Bapak Sangkil yo Bapak Sangkil. Nek gelem ora ngene Bapak Sangkil kok untuk nyalet menang. Rono nggo kembang sak taman digo kabeh, Pak. Kira-kira sak tek. Ini gimana? Niki makanya disebutkan dhaufa, sangat apes banget lemai sapa at-talibu wong sing karep wal matlub
wong dan wong sing dikarepi. Jadi wong nyembah niku lak yo duwe karep to, Pak. Gitu. Jenengan donga dateng Allah berarti duwe karep kali Gusti Allah. Tapi Allah Maha mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Lah nek enak wong kok njaluk nenggone patung. Ya, berarti apa? Sing njaluk yo lemah imane, lemah akale, lemah pikirane, lemah ngamune. Apalagi sing dijaluki. Mbah, aku wis duda wis lebih 100 dinane, Mbah. Njaluk bojo sing ayu apa, Mbah? Rondo sugih ngono, Mbah. Ora rondo terus ora rondo banjir ngono lah. Njaluk nang ngene kuburane, Mbah. Lah Mbah sampe dhewe mati. Lho kok dijaluki? Lah niki kok tak terusne nomor-nomore to, Pak. Niki saking tegasnya Gusti Allah, makanya sering Allah menegaskan berbagai macam ayat tentang kekuatan akidah, Pak. Karena ini pondasi dalam kehidupan kula jenengan. Niki Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kula jenengan dha'ufat thalibu wal matlub. Niki nek cara bahasane tasawuf, bahasa hikam, ojo gampang-gampang nyandarke perkara tenggene padha-padha menungso. Aku tak nyapres dengan berbagai macam koalisi partai pasti menang, ternyata kalah, kecewa jadinya. Nggak usah banyak-banyak partai, cukup telu dah apa-apa, yang penting kok menang. Umpama ya. Niki ngapunten Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya kula jenengan tetap berharapnya Allahus Shomad. Tempat berlindung kula jenengan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka itu sudah lemah, yang disembah juga lemah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu menahu tentang ayat-ayat Allah, sehingga ma qadarullah, mereka kemudian tidak tahu tentang ketentuan Gusti Allah, takdir Gusti Allah. Dan haqqa qadrihi, sekelawan sak bener-benere napa perkiraane takdir Gusti Allah yang diberikan kepadanya itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini dimaknai apa nih? Bisa jadi takaran, ukuran yang sudah ditentukan Allah. Mereka meragukan itu sehingga mencari kuasa-kuasa yang lain selain Allah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ma qadarullah haqqa qadri. Mereka nggak yakin dengan kuasanya Allah, merasa punya senjata, banyak tentaranya, banyak pasukannya. Kadang-kadang kan ngoten, Pak. Sehingga terjadi kesombongan dalam hidupnya. Ini hati-hati. Tiang yang sombong pasti akan dijatuhkan Allah cepat atau lambat. Niki ma qadarullah haqqa qadri. Kenapa? Karena yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Kuasa Allah. Innallaha satamani Gusti Allah iku laqawiyyun, demi yakti teman-teman zat ingkang maha kuat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada rekodoyo, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali namu Gusti Allah, kecuali kalawan izine Gusti Allah, pertolongan Gusti Allah. Niku Bapak Ibu. Sehingga di sini disebutkan laqawiyyun aziz, tur zat ingkang disamping kuat juga zat ingkang menang, zat ingkang perkasa, zat ingkang mulia, dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Ya orang-orang yang beriman yang tidak menyekutukan Allah. Makanya iman itu yakin dan percaya tanpa ada ragu lagi. Nah, iman kula jenengan pasti ada keraguan, itu berarti sudah gak iman lagi. Iman kula jenengan sudah tercampur. Terus kula jenengan kan gitu. Wa kafa billahi hasiba wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan ngoten to? Kula jenengan yang bertawakal datang Allah akan dicukupi Gusti Allah. Tapi nyatane Pak, nun sewu,
kadang-kadang kalau jenengan dereng yakin. Lah niki sing kadang-kadang kalau jenengan tidak mendapatkan aziznya Allah, tidak mendapatkan kekuatannya Allah. Harusnya kalau jenengan yakin dan percaya ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita raih itu pertolongan Allah. Yakin dan percaya. Nah, maka disitulah kemudian ada syariat-syariatnya. Ya, kuatkan sakofah nafsiyat kita, tahajudnya, gitu. Oh, karena kepengin mulia, tahajud gak tahu blas. Jamaah ya arang-arang. Nah, bodole bodong masalah. Pokoknya malam minggu ini abot, Pak. Makanya Allah ini pirang juta orang. Itu kadang-kadang kalau jenengan karepe akeh ngibadahe titik. Lah kalau jenengan izin lho kali Kanjeng Nabi niku. Lho peringatan Maulid Nabi berkali-kali. Ganti-ganti ustaz, ganti-ganti kiai. Ini kula 2 bulan ini pun full, Pak. Makanya Pak Sopo ingin nanti si koncone Pak Saiman badhe ngundang niku. Sudah 3 kali ini gagal terus. Lah dilalah kok ya minal mepeti ngono lho. Yang lainnya tuh 1 tahun sebelumnya dan sebagainya. Soalnya rada terkenal saya Pak. Baru kayak panjenengan. Ya Allah, Masya Allah. Ini nanti 2 tempat ini nanti. Ya Masya Allah. Loh, direwangi ngoten niku lho. Kalau jenengan tidak mentransformasi nilai-nilai apa yang ada di dalam diri Muhammad, lho buat apa? Jutaan loh, Pak. Berarti jutaan ya, Pak. Isa puluhan juta itu. Wong kiai ini tok iya. Langsung kan aku. Belum lagi sing ditil-til nonton ndukur niku ana entong dan sebagainya. Lagi mahal rupiah gerutu. Apakah seperti itu? Ya. Itu simbol sebetulnya Pak Sanepo. Lah sing terpenting apa? Substansi Maulid Nabi. Ya napa kula jenengan apa keyakinan Rasulullah? Seorang nabi pilihan loh, Pak. Khairul anam, ya kan? Khairul bashar. Ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lho niku tahajud lho Pak sampai abuh sikile. Kalau jenengan sing abuh apane? Nek gak pripate ya ngono aneh. Ayo jujur-jujuran ae lah. Oh, kita lagi istighfar ping 100 lho Pak, ngeluh Pak. Astagfirullahaladzim. Delalah ngantuk tas bae ceblok. Lho ngono arep mulya piye? Nanti Pak, makanya ini satu keyakinan yang harus kita bangun Pak. Laqawiyyun aziz. Kita rengkuh itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi bukan Rasul apalagi orang sahabat aja enggak. Kok sahabat ulama ngelawak iya. Ya, wali kok tambah boten kecuali wali murid, wali nikah. Ya wong biasa kados ngeten karpane akeh. Kok ndonga males. Kok dikir rasa-rasen. Nggih, maca Quran ngono ya Allah, wah boten. Persis kados gen kula niku nek maca TV niku masyaallah India 2 jam non-stop lagi arepe ngadeg ngono kuwi. Jangan kemana-mana, kita ikuti setelah yang mau lewat ini. Ngono kulo go meneh laras itu. Nah, kalau jenengan kepengin pados kekuatannya Allah, kemuliaannya Allah. Makanya Rasulullah menegaskan ya, jadi fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lha nek kula dengan iman Gusti Allah ku cinta kali Allah. Lah nek cinta kali Allah ikuti Rasulullah. Kan ngoten Pak kuncinya. Fattabi'uni ittiba Rasulullah. Lah nek wis ittiba, lah konsekuensine Gusti Allah juga mencintai panjenengan. Luar biasa lah Pak, dicintai Allah itu. Urip ku enak kepenak wis to, ora masalah mikir banyak harta benda kaya raya, tinggi pangkat jabatannya, banyak titelnya. Buat apa? Ya. Direwangi kados ngoten. Nek tanpa iman, tanpa kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita.
Oleh karena itu jamaah sekalian, saking mulianya Allah, saking api Allah datang kula jenengan, maka disinilah Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ayat pinten iki? 75. Allahu tawi Gusti Allah yastafi, istofa yastafi, milih, ya ikhtar yakhtar, milih sama Allah. Milih sinten? Minal malaikati, saking malaikat. Tengene tafsir Jalalain ayat Jibril, malaikat Jibril. Untuk apa? Menemani Rasulullah. Malaikat didadekno napa? Rusulan, utusan. Gusti Allah milih malaikat berupa malaikat Jibril sebagai utusannya Allah, wa minan nas, dan juga milih utusannya dari golongan manusia, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sejalan, Pak. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sesama manusia yang menjelaskan kepada seluruh manusia, tapi dikawal oleh malaikat Jibril yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu. Ngoten, Pak. Jadi cara wong ngoten gojeke niku malaikat Jibril. Wahyune niku dikirimke dhateng Kanjeng Nabi. Untuk dibawa kemana? Disebarkan dhateng panjenengan, Pak. Berupa Al-Quran, Sunnah dan sebagainya itu. Ini jamaah sekalian, innallaha sami'un basir. Saat temene Gusti Allah iku maha midanget lan maha mudaneni, maha melihat, ya, maha mendengar dan maha melihat. Mendengar apa? Mendengar apa yang menjadi zikir-zikir kula jenengan, doa-doa kula jenengan, pujian-pujian kula jenengan, terutama di dalam sholat panjenengan ada sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, Allah mendengarkan pujian-pujian hambanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dengan segala pujiannya. Terus Allah menjawab sami'allahu liman hamidah. Atau urutan-urutane ngoten, setelah panjenengan muji datang Allah, muga-muga Allah mendengarnya, mengabulkannya. Ngoten. Nah, wis samiun, maka udhuni astajib lakum, itu tadi pasti didengar sama Allah, dikabulkan sama Allah. Itu satu hadis ibu bapak yang saya muliakan, sambil panjenengan ngaji Quran termasuk tafsir ngeten iki, jangan lupa sambil berdoa. Termasuk doa yang la turaddu, ya, yang tidak pernah ditolak sama Allah itu ketika membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, saya ngoceh, ya, jenengan sambil mirengkir dalam hati sambil doa, ya Allah, gitu. Ya, makanya panjenengan doa dalam hati sambil ngrungokne, lah terus dongane kula ngoten lho. Kula kan gak sambil donga ngomong tok ngene. Jenengan kalian donga, ya Allah, tolong Pak Khazin, ya Allah, sakno kedinginan iki durung musim hujan, ya Allah. Nah, ngoten. Soalnya ternyata lebih angel, Pak, golek iki timbang zaman biyen. Zaman biyen pokoke kanca sak kelas ngono, aku ketua OSIS, dia bendahara, Pak. PDKT Weting Tresno Jalaran saka glibet. Saiki diglibeti ujo, di sisi lain banyak tawaran bido kabeh, ya Allah, sing modele kaya Nikita Mirzani lah, sing kaya Evita Mala, minimal kaya Evli Sukaisi. Allah, nggih, niki terus aja. Artinya kula jenengan samiun, nggih, donga nang Gusti Allah, Allah Maha mendengar. Nggih, yang kecil, yang besar, yang rahasia, yang terang-terangan, Allah Maha mendengar. Basir, dan juga yang Maha melihat. Sebesar apa kebutuhan panjenengan, ya, sedahsyat apa keinginan panjenengan, kalau sudah Allah kabulkan, la mani'a liman a'taita, tidak ada yang menolaknya ketika Allah sudah memberinya. Allahumma amin. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang Maha tahu ma baina aydihim,
apa-apa yang ada di depan mereka. Jangankan di depan, wa ma khalfahum aja Allah Maha tahu. Di depan maupun di belakang kula jenengan itu Allah Maha tahu. Zahiran wa batinan. Sing jenengan sirra wa alaniyah dirahasiakno ya Allah tahu, apalagi terang-terangan. Mulane sedekah niku sing apik dirahasiakan. Kenapa? Lho Allah tahu kok. Daripada diketok-ketokne malah durung kawan ditampa Allah wis ketok pamere. Ustaz, tujuan motivasi. Oh ya sudah, motivasi. Hadirin, hari ini mendapat sumbangan dari Pak Khozin sebesar uang 1.500 rupiah. Diumum nih, ya udah alhamdulillah. Ngono ku 1.500 lho Pak. Jaluk hadiah Fatihah 7 anggota keluarganya. Kirim doa Al-Fatihah kepada almarhum ini Al-Fatihah 1.500. Apa boleh? Ya boleh, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ikhlas. Karena apa? Ikhlas tidaknya itu urusan hati. Sekali lagi, di sini Allah Maha tahu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Malah dengan ayat kursi niku wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang meliputi apapun, tidak ada yang menutupi apapun di hadapan Allah. Ya, serapat-rapatnya manusia menutupinya, Allah Maha tahu. Ya, ayo. Zaman kalau dibujuk misalnya selingkuh sama Sofia Lajuba, istri saya tidak tahu. Tidak tahu Pak. Saya tuh pernah sama Yuni Sara itu, ya Allah, dekat banget sama dia. Gimana gak dekat, mau jarak 1,5 meter Pak. Cuman sayang dia gak melihat saya waktu di Lenong TV. Umpama. Istri kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Niku Pak. Nggih, wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah segala permasalahan, segala urusan perkara napa kemawon dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi antum kula jenengan dari manapun asal kula jenengan, ya, yang pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah hidup ini jadi apapun, kemanapun, berapapun kita, nanti pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Masyaallah. Nggih, ini jamaah sekalian, ya, jam itu Pak. Masih ada waktu ya. Kalau masih ada kita teruskan, atau mungkin disambung dulu dengan pertanyaan. Masih berapa ayat ini untuk akhir surat Al-Hajj? Masih 2. Oh itu langsung aja ya. Walaupun panjang-panjang tidak apa-apa digeradak kayak. Soalnya Al-Hajj saya. Memang harus sabar ya Pak ya. Nah, dari sekian keterangan Allah Subhanahu wa taala, supados kula jenengan orang-orang beriman tidak meniru kekafiran orang-orang musyrik, maka kula jenengan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang iman, jamaah Nurullah, ya, pemirsa yang beriman semuanya dipanggil Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ruku' sira kabeh, wasjudu sujud sira kabeh, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, serta diikuti dengan waf'alul khaira, berbuat kebaikan. Aja ruku sujud tok, tapi api amale, api akhlake. Terus ayat ini menjadi dasar kangge kula jenengan, jadilah pribadi-pribadi muslim yang soleh ritual, soleh sosial, ngibadah api, ruku sujud api, sholat jamaah istiqomah, khataman bedino niku sae. Nah, terus dibarengi dengan waf'alul khaira, berbuat kebaikan. Nek pun ngoten la'allakum tuflihun.
nuwun supados kula jenengan dadi wong sing bejo, bahagia, meraih kemuliaan, kemenangan itu. Jadi kuncinya kula jenengan yang kepengin bahagia. Makanya tegene tembangi azan panjenengan kan hayya 'alas shalah. Monggo nderek salat. Sebatas napa? Hayya 'alal falah. Beda di wong bejo. Hidupnya bahagia. Berarti kuncinya bahagia apa? Siji dadi wong iman. Loro dipraktekkan dalam bentuk rukuk, sujud, ibadah, ritual datang Allah. Dibarengi kali praktek wa amilus shalihat. Di sini kalimatnya waf'alul khaira. Maka endingnya la'allakum tuflihun. Lah dengan akhir surat wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kula jenengan beramal semua yang disebutkan itu tadi adalah karena Allah. Ternyata karena Allah juga tidak semudah yang kita bayangkan. Maka di sini wajahidu fillah, berjihadlah di jalan Allah. Rukuk, sujud, ibadah, berbuat baik karena Allah itu gak mudah, Pak. Harus didasari dengan jihad kesungguhan. Lo ngaji ngeten iki lho, Pak. Masya Allah, jenengan sing oleh sendenan lumayan, sing gak oleh iki ora tok soro lho gegere, Pak. Oh, tapi jenengan sabar, kenapa? Wajahidu fillah. Jenengan rawat nurullah pagi-pagi subuh-subuh. As-salatu khairum minan naum. Ya kan? Salat lebih utama daripada tidur. Panjenengan tindak. Itu jihad loh, Pak. Lek gak jihad gak mungkin, Pak. Apa sing ngadzan rada tuwa untuk nentek cepet kelek, tabrak ketek udah. As-salatu khairun minan naum. Aduh, sing salat sing nom-nom sing tuwa akhirnya balik kasih itu salat. Ya. Ini karena enggak ada jihad, Pak. Semua butuh kesungguhan. Ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya jihad di jalan Allah. Nah, kalau jangan sungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti ditujukan jalannya sama Allah. Enggak usah khawatir. Huwa jtabakum, huwa utawi Gusti Allah ijtabakum, ay istofakum, sing milih dari panjenengan. Orang-orang beriman atas panjenengan pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah menjadikan agama ini tidak mempersulit. Jenengan kengen sholat bukan kebutuhan Allah. Kengen rukuk sujud itu kembalinya kepada kula jenengan piyambak. Kula jenengan nyembah ya Allah tetap Allah, kula jenengan mboten nyembah Allah juga tetap Allah. Kembalinya kepada kula jenengan. Makanya millat abikum Ibrahim, ya kaya dene agamane nenek moyang kakek moyang kalian Ibrahim itu. Huwa sammakumul muslimin, di mana pengikutnya Ibrahim itu disebut dengan kaum muslimin. Ini panjenengan itu. Wong Islam wis tunduk, patuh, pasrah, semarah dhateng ngarsanipun Allah wis. Setunggal saestu Tuhan itu tunggal gak ana liyane wis. Apa jare Gusti Allah? Sing penting pokok ikhtiar maksimal, berdoa optimal, tawakal secara total, golek rezeki sing halal. Ngono wae. Ojo wal kedua, orang kodok orang kadal pokoke kalau diuntal lho susah. Naudzubillah min qablu, sejak zaman dulu. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Kenapa ini dikuatkan sama Allah? Agar Rasul ini menjadi saksi buat kalian. Nek wis Rasul ini menjadi saksi buat kalian, maka wa takunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian semua umatnya Rasulullah ini juga nanti menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Soalnya apa? Mangke teng akhirat itu sing pertama kali dihisab niku panjenengan duluan, bukan umat Nabi Adam. Ngeten nggih, wa takunu syuhada'an nas, maka sekali lagi faqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat, wa'tasimu billah, berpegang teguh pada talinya agama Allah. Kenapa? Karena huwa maulakum, Allah tempat kula jenengan berlindung, tempat kula jenengan minta pertolongan.
minta kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya tempat berlindung kula jenengan, tempat kula nyuwun pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Nggih, wis monggo mangke umpama capres sinten mawon, jangan karena engko ben ditolong, semuanya kembalikan kepada Allah. Kita hanya berikhtiar. Nggih. Tapi jangan golput. Golput itu golongan semaput. Yes, pokoknya milih, tapi milih sing tanggung jawab. Ya, ojo syukur milih. Ya, harus berikhtiar melalui mereka nanti caleg-caleg bareng iku. Nek iso boleh sing hafizul Quran, sing ahli jamaah, ahli dakwah. Ngoten. Nggih, syukur-syukur kono jare nggih nyalek tapi yo caleg muncalno uleg-uleg. Wis tak dadi DPR ae Dewan Pengajian Rutin kali panjenengan, kolega barokah panjenengan, muga-muga bermanfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten semanten boten khilaf ing pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.